Itu adalah kesalahan tafsir dari para bapak gereja yang kemudian diadopsi orang Kristen, menuduh Lucifer itu iblis, padahal Lucifer itu nama Yesus. Karena bintang timur itu Yesus. Betul. Bapak jujur. Hei kakak Kristen, dengar kalian, Yesus kan Pak? Siapa bilang Lucifer Yesus? Pendeta Esra Soru. Makanya Bapak tonton pendeta Bapak. Bapak tengok nama Tuhan kami. Tidak ada satupun makhluk bernama Allah mulai dari zaman Adam hadir sampai detik ini. Coba Bapak tunjuk satu makhluk bernama Allah. Coba tunjukkan. Bahkan kalian yang mengutip nama Allah dengan serampangan, melemparkannya kepada Yesus, tidak diizinkan oleh Allah kalian melafazkan kalimat Allah yang mulia itu dengan kata Allah ditafkim. Apa kata kalian? Allah, yang dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Masya Allah ya. Ini nama Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak panggil pakai Allah gitu. Kita panggil Allah. Makanya aku bilang sejarah tidak bisa salah. Itu dapat ilmu dari mana kau? Sejarah tidak bisa salah. Sejarah itu bisa bias. Bias sejarah nih. Ini ada nih. Bias sejarah adalah cerita atau catatan tentang kejadian yang objektif mengenai masa lalu. Sejarah memiliki informasi yang sudah dikaji secara matang dan menghasilkan beberapa keterangan valid. Namun tidak jarang masih terdapat beberapa bias saja. Belajarlah kayak kami umat Islam nih. Siapa bilang sejarah nggak bisa salah? Itu adalah netizen di bawah bilang sejarah nggak bisa salah katanya. Siapa yang ngajarin kau begitu? Nah inilah kau. Nih. Tidak jarang sejarah masih ada beberapa bias. Jadi kalau masalah sejarah itu tidak absolut. Yang absolut itu adalah pemberitahuan dari Tuhan. Dan klaim pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Bagaimana kabar saudara-saudara Muslim semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dipermudah sampai selesai. Dan semua keadaan ekonomi kita diberikan kecukupan, juga rezeki yang tidak habis-habisnya dan berlimpah. Di video ini akan terjadinya diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya yang nantinya beberapa oknum Kristen bertanya dan menjelaskan agamanya, dan juga Unirifa dan yang lain akan bertanya balik kepada mereka. Diskusi ini berada di Rombang Faruk. Narasumbernya Unirifa, Bang Dewa, dan Bang Naga yang juga nantinya akan menjawab pertanyaan oknum Kristen ini. Di mana diskusi ini bertema apakah Yesus itu bintang timur atau Lucifer, dan lagi apakah Yesus dari sperma keturunan Daud atau dari Roh Kudus. Nah, mari kita simak saja videonya sekarang dan semoga kita semua dapat ilmu dan pengetahuan dari diskusi ini. Aja orang yang di samping kanannya pun Tuhan Yesus bilang, hari ini pun kau akan bersama aku di Taman Firdaus. Bohong Pak, kan nggak ada hari itu dia di surga. Kan dia Pak, dia kan mati hari itu. 3 hari kemudian baru bangkit, 40 hari kemudian baru dia naik ke surga. Lah dia Pak, karena percaya akan Tuhan. Pak, kalau memang dia ke surga hari itu, Yesus nggak mungkin bangkit dari ketiga. Orang dia mati hari itu. Bapak pula bilang dia ke surga hari itu. Yang betul lah Bapak. Lagi-lagi Bapak tuduh Yesus ini berbohong. Lama-lama penulis Bible nih banyak kali tuduhannya kepada Yesus loh. Yesus kekasih kecintaanku dituduh berbohong loh sama orang-orang ini loh. Bapak bilang hari itu dia ke surga. Dia bangkit baru ketiganya, kemudian 40 hari baru dia naik ke surga. Bapak bilang dia pula ke surga hari itu.
Yang betul lah Bapak. Ah, Bukan tubuhnya, rohnya yang dibawa ke Firdaus. coba tunjuk sama aku dulu. Siapa yang bilang rohnya pergi ke surga pada waktu itu? Ada-adanya Bapak nih. Lama-lama Kalau- sengit alisku. Gara-gara Bapak tambah Kalau sengit tubuh alisku. yang sudah ke surga adalah Henok dan Elia. Jangan bawa Henok. di- Rohnya Yesus ke kalau- surga itu di mana tertulis? Kalau manusia yang sudah ke surga adalah si Henok dan Elia. Itu. Pak, aku tadi malam ya Pak ya, berbohong sedikit aja, cuma bercanda sama karyawan kafe Pak. Bengkak mataku Pak, jangan macam-macam kalau berbohong Pak. Bapak baca dalam Amsal, orang yang berbohong, berdusta itu tidak akan luput. Jangan dustakan kami Pak. Ya, tolong tunjukkan sama aku di mana roh Yesus pernah ke surga. Ah, macam-macamnya Bapak ini loh. Enggak Pak, aku ini dapat beasiswa di kampusku Pak. Dosenku aja kemarin ya Pak ya. Dosenku Pak, dosenku berdiri waktu dia membuat sebuah statement, kutuntut, kata dia, udahlah kita nggak perlu debat katanya. Bukan karena dia nggak pintar, karena dia tahu kalau aku berdebat dengan dia, kalau dia kalah blunder, karir kedosennya hancur. Padahal dia dosen baik, pintar. Kalau aku kalah, nggak mungkin lah dia mengalahkan muridnya. Jadi mundur dia teratur. Padahal aku tahu dia pintar. Dosenku aja nggak berani, Mbak. Apalagi Bapak. Bapak berhadapan dengan aku. Bawa apa? Mana data Bapak? Aku tunjukkan data. Si Paulus mengatakan Yesus itu diperanakkan dari keturunan Daud. Mantap, Keturunan mantap. itu menggunakan bahasa sperma. Oh. Ya kan? Mantap. Nah, tiba-tiba Bapak bilang dia anak si Roh Kudus. Oh, iya. Memang Terserah. ada dalam kitab kalian tertulis dia anak Roh Kudus. Tapi itu menurut si Lukas, pertanyaannya kayak mana si Lukas bisa tahu kalau itu Roh Kudus malaikat bukan hantu belau? Masih harus kita selidiki loh Pak. Soalnya gini Pak, ketika dia datang kepada Maria dan di dalam mimpi Yosef lagi, mimpi orang loh Bapak, adu dengan pernyataan banyak orang loh. Anak itu berikan namanya Yesus katanya. Nggak mungkin malaikat salah kasih nama Pak. Dalam Yesaya nubuatannya Immanuel. Tiba-tiba ada yang mengaku malaikat ganti nama. Wajarlah dia ditombak. Ternyata ada penjahat bernama Yesua, seumuran pula dengan dia. Ternyata rencana iblis ini memang berhasil ya. Dengar dulu, berhasil rencana iblis ini loh. Pertama, dia nubuatannya dikasih nama Immanuel. Datanglah sesosok mengaku malaikat, diganti nama dari Immanuel menjadi Yesua. Ternyata nama Yesus ini nama kayak Bambang, udah banyak dipakai, penjahat pun pakai nama Yesus Barabas. Terus gara-gara si malaikat ini mengaku malaikat kasih nama Yesus, ditombaklah dia. Padahal yang harus ditombak si Yesus Barabas. Si Immanuel ini harusnya jadi Mesias. Nggak mungkin lah malaikat salah kasih nama. Maka dugaanku ini bukan malaikat Pak, tapi iblis Pak. Kenapa? Nggak mungkin malaikat nggak patuh sama Tuhan Pak. Ada malaikat yang nggak patuh, namanya Lucifer Pak. Hah, dugaanku Lucifer Pak, dikasihnya nama Yesus. Di mana tertulis Alkitab ada Lucifer di situ? Memang nggak ada di Lucifer itu kan kata bahasa Latin, artinya pembawa terang. Tahunya aku itu. Aku nih pintar Pak, aku pelajari itu. Lucifer itu artinya adalah pembawa terang. Lucifer itu adalah kesalahan tafsir dari para bapak gereja yang kemudian diadopsi orang Kristen menuduh Lucifer itu iblis, padahal Lucifer itu nama Yesus. Karena bintang timur itu Yesus. Betul. Bapak jujur. Hei kakak Kristen, dengar kalian ya. Yesus kan Pak? Siapa bilang Lucifer Yesus? Pendeta Ezra Soru. Makanya Bapak tonton pendeta Bapak Ezra Soru yang bilang sama aku. Ini aku bilang aku nih pintar Pak. Guruku tuh pendeta loh, bukan. Ini aku udah bilang aku nih pintar. Aku suka nonton pendeta-pendeta. Oke, aku tanya kau. Apa arti tonton dulu videonya biar aku nggak dituduh fitnah. Ezra Soru bilang apa pula bawa praeksidesi apa ini? Kau bilang kan nonton Pak predestinasi apa? Orang seperti itu lewat saja, nggak usah apa-apa. Aku sedang menikmati Bunda ya. Loh, ini kan aku lagi andalkan Bapak Pendeta Ezra Soru. Coba aku tanya. Bukan apa andalkan. Salah satu argumen yang kucomot dari Pendeta Ezra Soru, Lucifer itu adalah Yesus. Mengandalkan salah satu dari Bapak. Nggak apa-apa lah. Setidaknya kan aku menonton pendeta. Nih kita lihat nih. Baca ya. Dengar kita. Nih baca ya. Dengar kita baik-baik ya. Dengar kawan-kawan Karesting.
kalau aku ini lebih patuh daripada kalian. Setidaknya aku pakai pendapat pendeta daripada kalian pakai pendapat pribadi. Yesus adalah Lucifer yang disebut bintang timur, kata Pak Esrasoru. Nah, sekarang kita balik. Pak, arti Lucifer apa menurut Bapak? Dia itu mau menyamakan diri sebagai Allah. Arti Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa terang, Pak. Kan Yesus mengaku, Pak, Iya, kalau pembawa ada terang berparu dia. malam-malam cari belut, dia bawa senter di kepalanya, dia bisa dipanggil Lucifer, pembawa terang dia. Tahunya Bapak itu? Nah, Bapakku ajarkan Bapak dulu, ya. Inilah kalian ya, selama ini kalian tuduh Lucifer, kalian tuduh iblis. Ternyata itu nama lain dari Yesus, karena dia bintang timur. Kalian ini menuduh Tuhan iblis, menuduh iblis Tuhan. Aku bingung loh. Kalian balik-balik loh. Iblis kalian bilang Tuhan, Tuhan kalian bilang iblis. Ya. Ya. Dari mana kalian katakan Yesus? Kenapa? Bentar-bentar, Pak. Masuk, Dek. Apa, Dek? Ada paket. Iya. Kau hujat Tuhan begitu sama Tahe. Ini diskusinya tidak terarah sama sekali ini, Bang Baruk. Iya, Ini saya mau mengarahkan. kemana-mana Nah, ini. saya langsung kasih arah ya. Pertama, point of view saya adalah mau membuktikan ada beberapa Yesus di dalam Bible. Ya, Yesus sebagai coba seorang sebutkan. Yesus Barabas. Yesus Barabas, ayat berapa? Ayat mana Iya. itu? Yang ditangkap, yang dihakimi, yang mau menggantikan Yesus itu kan Yesus namanya, Pak. Kadang aku bingung loh orang Kristen nih loh. Masa Ayat gitu mana? aja Coba pun harus tunjukkan. kasih data. Hei, dah. Pak, Yeshua bin Nun, banyak Yesus dalam Bible itu loh. Masa nama Tuhan nama Bambang Cahyono gitu. Bapak tengok nama Tuhan kami. Tidak ada satupun makhluk bernama Allah mulai dari zaman Adam hadir sampai detik ini. Coba Bapak tunjuk satu makhluk bernama Allah. Coba tunjukkan. Bahkan kalian yang mengutip nama Allah dengan serampangan melemparkannya kepada Yesus, tidak diizinkan oleh Allah kalian melafazkan kalimat Allah yang mulia itu dengan kata Allah ditafkim. Apa kata kalian? Allah. Yang dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Masya Allah Kita ya. bukan Ini nama maaf ya. Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak panggil Gitu loh. pakai Allah gitu. Kita panggil Allah. Makanya aku bilang tidak diizinkan orang-orang berkulub seperti kalian melafazkan kalam mulia. Inilah bukti kalau nama Tuhan Kenapa? yang sesungguhnya itu ya karena nggak layak, nggak pantas. Kalian Kenapa? berkulub. Terserah Ah, kami. sabarlah dulu. Aku menunjukkan si Barabas. Keyakinan Nih, kami ya, keyakinan Anda ya terserah kami. sabarlah Bapak. Aku nggak mau lah. Lomba-lomba bodoh-bodohan Bapak menang lah. Aku lomba pintar-pintaran baru aku nggak mau kalah aku ya. Kalau lomba bodoh-bodohan Bapak menang aja. Barabas dalam bahasa Yunani Barabbas. Nama ini berasal dari bahasa Aram yang merupakan gabungan dari kata bar, anak, abakta. Ya, jadi ini nama bapak. Yeshua Barabas. Yeshua anak si Barabas. Nah, anak dan kata abakta, pemberian Abba, maka Barabas bermakna anak pemberian bapa. Bapa ini merujuk kepada siapa? Makanya ragu aku. Jangan-jangan Yesus Barabas yang pencuri, penjahat itulah yang Tuhan kalian. Karena dia adalah anak bapa, anak pemberian bapa. Kan kalian bilang, anak tunggalku kujadikan tumbal, kan gitu doktrin kalian. Bisa jadi sebenarnya ini nih salah. Ini udah banyak yang salah nih. Malaikat salah kasih nama, Hansip Romawi salah tangkap. Udah banyak kesalahan ini. Wajarlah kalian salah sembah. Ini artinya adalah anak pemberian bapa. Ini Yesus Barabas dalam beberapa naskah salinan berbahasa Yunani, misalnya yang diserap oleh Westcott dan Hort, menulis secara lengkap namanya Yesus Barabas. Yesus anak pemberian Bapa. Kayaknya ini Tuhan kalian loh. Ini kayaknya. Iya loh. Yakin aku loh. Aku pintar ya. Aku cocok jadi detektif. Yesus Barabas yang merujuk kepada penjahat. Penjahat loh dia loh. Pantas dia mati terkutuk di tiang salib.
Ternyata ini yang terkutuk di tiang salib itu loh. Karena ada tertulis dalam kitab Taurat, ya, terkutuklah yang tergantung di tiang salib. Wajarlah terkutuk, penjahat dia. Dalam peristiwa pengadilan Yesus, wah, sama-sama diadili sama Yesus. Wah, ini aku memang detektif aku ini. Di hadapan Pilatus, nama Yesus yang dikenakan kepadanya sama, yaitu Yesus, yang mana dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua. Wah, kayaknya malaikat tadi mau masuk ke rahim mamaknya si mati ini kayaknya. Jadi kasih nama, salah lah. Si Immanuel itulah yang tidak ada tahu kita di mana sekarang. Oh. Dalam kitab Kalau Yesaya. kutanya, pemain bola namanya Gabriel Jesus bagaimana itu? Kan lebih dulu nama Gabriel, Pak. Gini, Pak. Nama Rifa, Bapak jangan ketawa Banyak dulu. nama-nama Jesus sekarang. Iya, setelah Yesus hadir. Gini loh, Pak. Inilah kecurigaanku Juan berarti. Jesus. Coba aku Ada. tanya, nama Musa sebelum Musa ada nggak? Ada nggak nama orang Musa. sebelum Musa bernama Musa? Coba tunjuk sama aku ayatnya. Apa arti Nama Musa, Abraham sebelum Abraham ada nggak dalam kitab Anda? coba? Abraham? Nama Daud sebelum Daud ada nggak? Nama Yakov sebelum Yakov ada nggak? Tidak ada. Kenapa giliran nama Tuhan kalian kayak nama Bambang sebelum dia hadir udah banyak nama Yehoshua? Makanya gak percaya aku. Mesia yang dijanjikan Tahu. itu bernama Yehoshua. Isa Al-Masih saya tidak ada mau- nama mau orang saya- bernama mau saya Isa. jelaskan. Diam dulu. Dengar Saya dulu. mau jelaskan. Tidak Ya, ada saya mau manusia jelasin bernama ini. Isa sebelum Ya. Isa itu dilahirkan. Yang ada Yeshayahu. Isa. Kalau Mau saya jelaskan. Moses, Yeshayahu. Nama Isa tidak ada sebelum Isa itu hadir. Curigaku, kayaknya betul yang datang ke Maria Allah yang itu diklaim oleh beserta Lukas kita. itu iblis loh, Pak. Curigaku loh. Diganti nama anak orang loh. Coba, gimana? Pahami dahulu. Apa-apa yang mau aku pahami? Aku pakai data. Bapak pakai apa? Nah, mengapa dibilang nubuat itu kan Immanuel? Ya. Memang Allah beserta kita. Yesus, Yesua, hampir sama dengan Joshua bin Nun. Joshua Pak, itu adalah kalau gitu berarti si Yosua ganti- bin Nun lah anak itu. Kalau sama aja Bentar dulu, namanya. saya mau kasih tahu. Joshua itu adalah pengganti Musa membawa bangsa Israel untuk datang ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tahu? Bangsa Israel itu dibawa dari tanah perbudakan atau bangsa Mesir 40 tahun perjalanannya untuk ke tanah perjanjian. Itu artinya kita yang selama ini ditindas oleh dosa-dosa kita. Nah, Allah turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba, Nah, yang itulah namanya mengambil Yesua. Itulah Siapa yang bilang itu, penyelamat. Pak? Siapa yang bilang itu? Loh, itulah dia. Kita akan dibawa ke tanah Tunggu dulu. perjanjian. Yang Keselamatan ngajarin Bapak, itulah. Siapa yang bilang? Makanya kita diberikan kasih karunia keselamatan. Aku tanya sekali lagi. Oleh Siapa yang pengorbanan di bilang ke kayu Bapak salib. begitu? Ini loh, Pak, aku tanya. Siapa yang bilang begitu? Hanya dengan percaya kepadanya, dengan yakin, dengan iman kita dan Siapa yang memelihara bilang ini, iman kita. Pak, Bapak dosen ya? Tak perlu dengan perbuatan apapun kita memelihara iman kita, yakin dan percaya Udahlah. kepadanya. Ternyata Bapak ini nggak bisa mendengar dia. Cuma ngomong aja. Udahlah Bapak ngomong. Sama Bang Madewa aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bang Jos ya, dia udah nggak pakai, dia ngomong berdasarkan iman dia. Boleh kita ganti pemain dulu nih? Pemainnya boleh diganti? Oke, bentar dulu Ya, Bang ganti Naga lagi ya. lah. 1,3K yang ada di sini, Bang Faruk minta tolong teman-teman ya, di follow akun Bang Faruk ya, Bang Faruk 5 itu teman-teman ya. Yang di sebelah Bang Faruk ini teman-teman ya. 3 akun Bang Faruk sudah kena tombak ya. Tolong di follow, itu tadi akun baru saja Bang Faruk Bang Faruk buat akunnya ya, minta tolong di follow teman-teman ya. 1,3K penonton di sini. Ya kita tengok ya Bang Faruk. Oke, Bang Faruk, udah Bang Faruk, Bang Faruk diam dulu. Hostnya diam dulu. Kalau nggak saya turunkan hostnya. Khusus saudaraku ada 140 juta
tolong dikasih hadiah love orange ya, biar Komal ini kuat. Love orange ya, love orange dikasih. Tolong di follow akun di atas Bang Faruk ya, Sianipar 5, tolong di follow ya, di follow. Intinya yang dulu love orange, satu aja hadiah love orange ya, love orange biar Komal ini kuat ya. Tolong dikasih yang di follow ya, yang di atas di follow. Kita sapa tamu dulu ya. Udah ada Ibu Berlian. Selamat pagi, agama apa Bu? Agama Islam, Pak. Ada yang mau disampaikan Bu? Iya, saya mau tanya nih, saya juga bingung ini. Sebelum saya turunkan Kenapa sebentar sih? Bu ya. Sebentar Bu, Iya. Ibu dia dulu. Arfed Simanjunta, selamat pagi, agama apa? Alfer. Buka mip. Arfed. Oke, saya turunkan. Lanjut Bu, sebelum saya naikkan yang baik. lain. Saya mau tanya, saya kan agak-agak bingung dan rancu nih. Selama ini banyak sekali asumsi dari saudara-saudara kita yang monin. Saya mau tanya, kira-kira kenapa sehingga umat Kristen itu tidak memakai Bible atau tidak memakai Injil Barnabas? Itu satu. Kemudian saya dengar dari teman saya sendiri yang Kristen bahwa Yesus itu beragama Islam. Faktanya waktu ada film yang saya sendiri nonton di sinema, itu Yesus menggunakan kain kafan. Terus saya tanya, kenapa umat Kristen tidak mengikuti Yesus yang beragama Islam itu? Cara sholatnya, cara menyembah Tuhan itu semua sama dengan umat Islam. Bahkan beliau sendiri yang mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah. Terus kenapa umat Kristen tidak mengikuti seperti itu? Itu pertama. Kemudian yang kedua, umat Kristen kan... Ntar kak, Ya. ntar kak. Kakak kan bertanya nih. Sebenarnya jawabannya itu ada di Al-Quran. Coba kakak buka Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat ke-6. Semua itu jawabannya. Semua pertanyaan kakak di situ jawabannya. Pertanyaannya kalau kenapa? Di situ jawabannya kak. Iya, tapi sampai sekarang kan mereka tidak menggunakan Injil Barnabas. Iya karena mereka kak bukan cuma Injil Barnabas kak. Ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, banyak. Kenapa mereka tidak pakai? Karena mereka tolak. Dan apa alasannya? Ya karena tidak mendukung mereka. Jadi saya katakan semua jawabannya ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Coba kakak pelajari Al-Baqarah ayat ke-6. Pasti kakak tahu jawabannya itu. Karena Allah sudah menjawab ini. Berarti mereka tidak Udah menerima terjawab yang ya, Bu, ya? aslinya. Injil asli tidak menerima. Udah terjawab Bu ya, biar panjang-panjang nih Bu, biar ada maaf bu, kerjaan maaf nih bu. Bu ya. Enggak, saya luruskan nih. Kita harus luruskan umat Islam juga ya. Saya nggak mau umat Islam itu salah kaprah ya. Tidak ada yang Iya. mengakui Iya. kalau Injil Barnabas itu Injil asli bu. Karena jangankan kita yang berhak memberikan parameter, mereka sendiri tidak tahu siapa yang berhak memberikan otoritas parameter kepada mereka. Jadi jangan kita sebagai umat Islam, Bang Naga tenang dulu Bang Naga ya. Kakak ini harus saya kasih paham supaya tidak blunder nanti di hadapan Oten kalau bertanya. Takutnya nanti beliau bertanya ke Oten. Ibu harus tahu palsu dan tidak palsu itu kalau kita bicara otoritas dan kapasitas siapa yang menentukan palsu dan tidak palsu, sampai sekarang pun mereka tidak akan bisa menjawab. Apalagi kita. Jadi bukan kita kak yang mengatakan Barnabas itu palsu, ini bukan kak, dan kita juga nggak punya otoritas tentang hal itu. Jadi dan kakak kalau saya tanya nanti kakak bingung menjawab. Siapa yang memberitahu kakak kalau Barnabas itu adalah Injil asli? Bingung nanti kan? Bingung kan? Kenapa? Jangankan kakak, orang Kristen sendiri aja nggak tahu kok otoritasnya apa. Nah kalau mereka menganalisis menurut mereka Injil Barnabas itu dituliskan di tahun yang baru-baru. Jadi mereka tolak itu. Walaupun Injil mereka yang lain juga, kitab mereka lain juga bukan kitab yang ada di abad pertama gitu loh. Jadi gitu ya kak ya. Dan jawaban ini semua terangkum dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Kakak baca dan pelajari. Maka Allah sudah menjawab semua pertanyaan kakak. Kenapa Kristen begini? Kenapa Kristen begitu? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 Allah sudah menjawab itu untuk kita umat Islam. Silakan. Itu kakak yang mesti saya jawab ya. Udah terjawab Kak Berlian? Sebelum saya turunkan? Ya. Udah Iya. ya? Oke Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebenarnya ada wabarakatuh. pertanyaan lagi nih Pak, tapi ya Nanti aja ya Kak ya. Insya Allah nanti Iya, aja ya. Enggak, kalau terakhir apa memangnya? Udah saya jawab singkat aja apa? saya mau tanya, maaf umat Kristen jangan tersinggung ya.
Maksudnya itu penyembah, apakah Yesus itu dulu penyembah juga ini benda mati? Tidak, Nah, tidak. itu Yesus tidak kayak- pernah menyembah. Yesus itu dalam historis pun, kalaupun memang ada historisnya, dia adalah orang yang hidup dalam lingkungan tradisi orang Yahudi. Dia tidak pernah menyembah berhala, tetapi dia tertuduh. Ah, itu ya. Itu kalau kita bicara secara akademik. Tapi kalau bicara doktrin, orang Kristen percaya bahwa Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi. Gitu. Begitu. Jadi mereka menyembah benda mati yang dianggap sebagai Tuhan. Tidak seperti kita umat Islam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus melalui perantara. Berarti Yesus itu punya keterbatasan. Ya. Ya, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk umat muslim mau nengok kajian waktu Uni buka room, dipersilakan muslim baru naik ya di room Uni Rifa kajian ya. Kita naikkan orang dulu ya. Oke, satu-satu kita naikkan dulu. Lanjut ya. Ada beberapa materi yang ingin saya buktikan. Saya di sini tugasnya adalah kalau tidak menunjukkan kebenaran Islam, kalau tidak membandingkan kedua agama ini, kalau tidak menunjukkan menghancurkan doktrin yang dibangun ribuan tahun oleh umat Kristen. Doktrin pertama yang ingin saya tunjukkan rapuh adalah doktrin Trinitas. Doktrin kedua adalah bahwa Yesus anak hasil dari kandungan Roh Kudus. Doktrin ketiga adalah adanya konsep dosa waris. Doktrin keempat adalah Yesus adalah sumber keselamatan. Doktrin kelima adalah bahwa Kristen itu adalah ajaran samawi. 5 doktrin ini akan saya buktikan, saya tunjukkan kalau ini sangat rapuh dan sangat-sangat tidak berdasar. Justru saya akan tunjukkan sebaliknya. Pertama, Yesus itu dalam Bible adalah anak hasil hubungan badan. Yang kedua, bahwa selain Yesus masih ada penyelamat lainnya. Yang ketiga, bahwa konsep dosa waris itu tidak pernah ada dasarnya, tapi yang ada adalah apa yang kau buat itu yang kau tanggung, apa yang kau lakukan itu yang kau terima. Nah, jadi saya akan menunjukkan semua, saya catat ya. Yang pertama, silakan kita, ini tema banyak nih, bisa kita sampai agak jam berapa nanti nih, agak sore nanti bisa nih ya. Jadi saya akan tunjukkan semua ini bisa saya patahkan. Saya mengajak diskusi yang mau diskusi sama saya. Kalau yang nggak mau diskusi sama saya, ya itu bukan urusan saya ya, begitu. Saya nggak paksa kalian diskusi sama saya. Assalamualaikum. 1 jam lah. Waalaikumsalam. Saya kasih waktu 1 jam lah umat Kristen untuk membantah semua argumen saya ya. Waalaikumsalam. Kalau pendapat Dewa bertentangan dengan Uni gimana nih? Boleh nggak kira-kira? Baguslah. Itu tandanya kita berlawanan? pintar. Kita harus berlawanan. Tidak mungkin kita tuh sama. Bang Dewa, tidak mungkin orang itu sama. Kenapa? Tidak mungkin orang yang mencari itu mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang tidak mencari. Itu satu. Yang kedua, Uni. Saya nanya Uni ya. Waalaikumsalam. ya, Sebentar, Pak. bentar bang, Sebentar. saya jawab Bang Dewa dulu ya. Lanjut. Tidak mungkin juga ketika abang mencari di pasar menemukan apa yang saya temukan di dalam bioskop misalnya, ya, itu tidak mungkin yang betul-betul kita tuh sama persis gitu. Jadi kita berbeda pandangan tuh wajar. Ulama sama ulama aja beda pandangan. Silakan Bang Dewa. Ya, mengenai soal anak ini ya Uni ya, Dewa agak sedikit bertentangan dengan Uni, berlawanan, karena setelah Dewa kaji beberapa kali, ternyata bisa dikatakan Yesus itu adalah anaknya Paulus. Dewa bisa kaji itu, ya, berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible, bukan asumsi, tetapi ini adalah fakta yang harus diterima oleh orang-orang Kristen. Mari kita diskusikan. Uni mantap mengakui ini. kalau Yesus adalah anak hubungan badan, sedangkan Dewa berdasarkan dari apa yang Dewa baca, Dewa akan katakan kalau Yesus itu adalah anaknya Paulus dan ternyata Paulus duinatur. Ya, silakan Anda ada yang mau bantah. Atau jangan-jangan Paulus adalah Tuhan itu sendiri, Bang? Bisa seperti itu, dikatakan seperti itu. Waduh, aku buka jaket dulu ya, ini agak panas sedikit Bang, bentar Bang. Panas ini Bang. Tubuhku langsung panas. Ayo buka jaket dulu aku. Buang dulu jaketnya. Ayo kita serius yuk. Gimana Udah gimana? habis? Ayo. Masih lanjut. Siapa dulu yang mau presentasi nih? Aku atau Bang Dewa nih? Kita adu skill ya Bang ya. Kita adu Boleh. skill ya. Mana yang Oke, Siap. siap.
Oke, Siap. aku minta Bang Dewa Satu menit. Jadi kita nggak menaikkan tamu, kita menurunkan tamu dulu. naik, Kajian. tamu naikkan aja. Ini kan kita menunggu orang. Kami adu skill dulu. Saya sama Bang Dewa adu skill dulu, adu ilmu dulu. Saya saya buktikan nanya nih. kalau Yesus itu anak Yusuf ya Bang Dewa. Bang Dewa membuktikan kalau Yesus adalah Yesus anak anak Paulus. Paulus. Kita ke Bang Signora dulu mungkin sebelum kita presentasi ini keren. Aku suka. Bang Saya Signora, lanjut ke ada yang mau disampaikan, itu. ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan karena kita mau cari yang Kristen. Saya nanya ini aja sedikit. Bagaimana Yesus yang merupakan anak manusia itu bisa jadi Tuhan Uni? Itu aja. Itu kan tidak Karena ada masuk akal konsili sama Bang. sekali. Ada konsili, ada rapat dan konsili itu dia. Ya, udah makasih, ya, Uni. jawaban Tapi saya itu singkat tidak pada. masuk akal. Udah ya? Siap, Iya, lanjut. Siap. Lanjut Bang Dewa, dia aku suka ini aja. Oke, Baik. saya akan presentasikan ke Bang Dewa membantah argumen Bang Dewa. Saya akan buktikan bahwa dalam Bible ada indikasi bahwa Yesus adalah anak kandung Yusuf suami Maria. Bang Dewa presentasi dulu. Baik, kita di sini sama-sama membuktikan ya, apakah Yesus itu anak Bunda Maria, apakah Yesus itu adalah anak keturunan hubungan badan, dan apakah Yesus itu adalah anak Paulus. Setelah Dewa mengkaji beberapa ayat di dalam Bible, ternyata Yesus itu adalah anak dari Paulus. Yang pertama kita buka Kolose 4 nomor 14 Uni. Aduh, kalah aku nih malah hari ini nggak bisa aku nih. Kolose berapa? Kolose 4 nomor 14. Kolose 4 nomor 14. Naik Bang Juma nanti kira-kira kayaknya kita berbeda lagi sama Bang Juma ya Bang. Berbeda lagi, nggak apa-apa. Ini kan berbeda di Bible, ini bukan di Al-Quran. Kolose 4. Kayaknya seru aja Bang Zuma deh. Biar kita buktikan siapa yang paling cerdas di antara kita bertiga ya kan. Baik, siap. Bilang Bang Zuma lah, aku tantang Bang Zuma debat kali ini lah. Oke, Kolose 4. Nomor 14. Kolose 4 nomor 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas, dan sampaikan salam kami kepada itu. Ya, ternyata Lukas itu adalah kekasihnya Paulus. Ini ya, dia salam kekasih dari betul ya, tabib. Dia tabib Paulus dan dia adalah kekasihnya Paulus mengirimkan surat. Betul? Nah, sekarang baik. Sekarang kita buka lagi Kisah Para Rasul 26 nomor 30. KPR 26 Nomor 30 sampai 31. mata gue yang tadi sipit. 26. Aduh ya Allah, ini kayaknya bakalan terjadi konsili besar-besaran nih. Siapakah Bapak Yesus sesungguhnya? Kayaknya kita harus cari tahu Bapak Yesus. Ya, kita sama-sama adu data di sini, adu argumen ya. Silakan nilai sendiri nanti. Kisah Para Rasul pasal 26 nomor 30. Ya, Duh, perlu Bang Juma nih kita. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Barnike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. bukan lah, bukan itu ah. Bukan. Yang mana? KPR Paulus 26. tinggal, ya, KPR 26 nomor 30-31. Paulus tinggal 2 tahun di rumah. Oh, bukan itu, salah itu. KPR yang di sini mana? KPR 26. Paulus tinggal 2 tahun kalau tidak salah. Tinggal 2 tahun di rumah yang disewa. Dia ngontrak ngekos ini berdua ini, doi. Ngekos. Moderator atau Bang Faruk jangan dinaikkan orang dulu ya. Kita yang nggak tahu siapa nanti tiba-tiba pula roomnya dilapor ya. Jangan dinaikkan orang dulu. Bang Faruk kata penonton di bawah, Bang Faruk maju juga lah katanya. Penonton mau dengar suara Bang Faruk juga. Ya, kita dengar Bang Faruk juga nanti dengan ide dan gagasannya ya. Kepintaran Bang Faruk kita uji di sini siapa Bapak Yesus. Bang Ya ini Faruk tunjukkan. Mamat saya turunkan dulu ya. Ya Uni ya, biar Ya. nanti saya antar. Bang Faruk tolong tunjukkan kepada kami nanti menurut Bang Faruk Abang lebih berpihak kepada siapa nih atau punya ide gagasan sendiri nih. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Tuh, dia ngontrak emang. Paulus ngontrak ngekos sama siapa? Dia ngekos sama Lukas selama 2 tahun. Waduh. Nah, setelah 2 tahun seperti itu, buka Galatia. Kalau mau orang pintar, kalau orang botol aku kalah nggak apa-apa. Kalau orang pintar aku nggak boleh kalah. Galatia Galatia 4 nomor 19.
4 nomor 19. Nggak terima aku kalau aku kalah sama orang pinter ini. Nggak bisa aku nih. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ya, Paulus di situ bersalin, dan ketika yang namanya Paulus itu bersalin, nih yang mengabarkan anak itu melahirkan itu bapak, orang tuanya atau bukan? Mengabarkan anaknya yang melahirkan. Nah, disinilah dikatakan ketika mereka ngekos, dan ternyata selama 2 tahun Paulus ngekos dengan Lukas, ternyata tiba-tiba Paulus itu bersalin dan Lukas memberitahukan, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Bapaknya itu Lukas, ya. Lukas yang mengabarkan. Serius saya turun berdua ya, serius ini, jangan ketawa ini, kajian nggak boleh ketawa. Saya turunkan Plot berdua sampai twistnya 3 ya. Paulus adalah seorang perempuan. Paulus adalah seorang perempuan. Ya, Paulus bersalin di situ, dan yang mengabarkan Yesus melahirkan itu adalah Lukas. Sementara saya sebagai seorang bapak, ketika istri saya itu melahirkan, saya mengabarkan kepada semua orang bahwa saya adalah bapaknya, bahwa anak saya telah lahir. Begitupun Lukas 2 itu di situ jelas bahwa Lukaslah yang memberitahukan kelahiran yang namanya Yesus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang mengabarkan? Lukas ini yang mengabarkan. Setelah Paulus bersalin di dalam Galatia nomor 4 nomor 19, setelah Paulus melahirkan, Lukas memberitahukan. Nah, sementara di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, karena dia tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Kristus adalah Bapa, Kristus bersalin, artinya Kristus bersalin. Paulus bersalin, Paulus mengaku Bapa, artinya Paulus itu duinatur. Bisa dikatakan perempuan, bisa dikatakan laki-laki. Yang namanya bersalin itu pasti yang namanya perempuan, ya. Dan sementara Lukas adalah kekasihnya Paulus. Di dalam KPR 26, Lukas dan Paulus tinggal selama 2 tahun ngekos di rumah sewa, melakukan kumpul kebo. Di dalam Galatia 4:19, akhirnya Pauluslah bersalin. Dan Lukas setelah Paulus bersalin melahirkan, Lukas memberitahukan kepada semua orang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Nah, jadi Lukas yang memberitahukan itu, ya. Nah, begitu nih. Silakan bantah pernyataan Dewa kalau salah. Ya, aku ilmiah ya Bang Dewa ya. Mohon maaf kita agak berbeda kali ini. Mohon maaf teman-teman, hari ini saya dengan Bang Dewa berbeda. Bagi kalian pecinta Bang Dewa mungkin akan menjadi musuh saya setelah ini, ya. Saya membantah itu, Lanjut Bang saudara. Faruk. Bang Udi udah. Enggak, Oh, mau belum. bantah dulu nih. Saya enggak Lanjut, tunggu lanjut. bentar. Aku bantah. Saya tidak sepakat dengan Bang Dewa. Ya, saya tidak sepakat bahwa Paulus itu adalah seorang perempuan. Ya, saya tidak sepakat. Itu dulu ya. Atau dia duinatur. Saya tidak sepakat. Atau dia pura-pura jadi laki. Saya nggak sepakat. Masa dia tomboy? Ini masih banyak ayatnya loh. Masih banyak, baru sedikit ya yang Dewa ini. Masa dia tomboy? Tapi aku harus cari. Wah, ini nambah kajianku lagi nih. Pembuktian bahwa Paulus laki-laki nih. Wah, ini memberatkan aku nih Bang Dewa nih. Masa aku harus pindah kajian lagi? Aku lagi mengkaji tentang kemanusiaan Yesus. Tiba-tiba sekarang aku harus cari tahu kalau Paulus itu laki-laki atau perempuan. Udahlah, aku langsung aja lah. Aku punya data. Ya, intinya Paulus itu menurut kesaksian masyarakat pada waktu dia hidup adalah anak dari Santo Yosef. Gitu. Nah, tentang seseorang yang berhubungan atau tidak dengan suami istri atau tidak, itu tidak bisa kita buktikan dengan pewahyuan, kecuali yang memberikannya adalah nabi. Kecuali Lukas nabi baru kupercaya. Ya, karena hanya nabi yang mendapatkan penampakan di Bilangan 12 ayat 6. Kalau si Lukas nabi baru kupercaya dia bisa melihat tanpa berada di tempat itu, mengetahui informasi yang dia tidak ada di situ. Seperti Nabi Muhammad dan juga Yesus sendiri dan juga Nabi Musa. Tapi kalau Lukas yang mengatakan Maria didatangi malaikat, ini harus ditanya nih. Buktinya dia malaikat apa? Kemudian dari mana si Lukas tahu? Apakah Lukas mendapat penampakan? Itu yang harus kita tanya. Jadi kalau tentang dia laki-laki, buat aku tuh itu salah ya. Aku belum bisa membantah pakai data Bang Dewa. Tapi jujur aku agak kelimpungan membantahnya karena memang itu ada tertulis gitu ya. Dia ngekos
kekasihnya terus melahirkan. Emang ada tertulis. Tapi kali ini mungkin Bang Faruk bisalah bantu aku, mungkin Bang Faruk, silakan. Lanjut Bang Faruk sebelum kita sapa pengikut. Shalom. Jangan dulu kau pengikut, tahu kau hotel, nggak usah assalamualaikum, nggak usah pakai assalamualaikum, nggak usah pakai. Bang Faruk, penonton mau dengar suara Bang Faruk sebelum kita ke pengikut. Lanjut Bang Faruk. Enggak, aku enggak enak ngomong ini. Adik iparku di sebelah. Ada ipar sebelah ngomong aja kan. Bang Faruk kan udah jadi manusia sawit. Sini biar aku ngomong. Bang Faruk kan udah jadi manusia sawit. Ini si Logi Tungki yang kedua manusia sawit. Yang Bang Faruk udah ngambil ilmunya di pokok sawit. Lanjut Bang Faruk. Aku besok Bang Faruk lebih berat lagi. Ku telepon istriku yang di kampung. Ku bilang ini ku kasih nampak tip top. Lebih berat lagi aku. Lanjut, agak jauh, usirkan sedikit, usir dulu agak jauh. Kau dek jauh-jauh sedikit, abangmu ngomong gitu. Boleh saya bertanya? Sebentar pengikut, sebentar. Kemarin alhamdulillah nih ternyata pengikut jalan lurus kemarin sempat open cam. Alhamdulillah kita kelihatan mukanya. Ternyata dia tidak pengecut. Cuma sayang, mukanya kayak monyet loh. Ya udah, gini Pak. ya. Lihatin ya. Ya apalah. Memangnya. Oke, lanjut Bang Faruk. Tapi Bang Dewa luar biasa ya. Bang Dewa ini akhlaknya luar biasa loh. Bayangkan loh, dia memuliakan ciptaan Allah yang selama ini diejek-ejek loh. Selama ini orang selalu mengejek-ngejek monyet. Kali ini saya mendengarkan betapa tingginya derajat monyet sampai setara dengan manusia. Itu ajaran Kristen begitu loh, mengajak untuk manusia menyetarakan diri dengan makhluk. Makanya Yesus katakan, kabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Bang Dewa tuh keren banget loh. Coba, tidak pernah kita mendengarkan ada monyet diangkat derajatnya. Baru ini saya mendengar bahwa monyet diangkat derajatnya mirip dengan si pengikut. Itu suatu apa yang namanya itu, kebayang nggak sih kalian seorang pesundal yang masuk surga karena memberi minum seekor dogi? Bang Dewa nih kayak gitu. Dia adalah orang yang tidak mengizinkan monyet itu dinista, karena bagaimanapun juga monyet ciptaan Tuhan. Gitu. Keren banget ya Bang Dewa ya. Betul. Insya Allah. Dulu kan teori Darwin kan Uni. teori Bang Darwin Dewa, udah bilang Bang Dewa. kayak- Penonton Sebentar. mau dengar Sebentar. suara Bang Faruk sebentar. Teori Darwin kan bilang seperti itu dulu, ya kan? Manusia itu berasal dari monyet. Saya tidak percaya, tetapi pada akhirnya saya percaya juga gitu loh. Setelah lihat si pengikut jalan lurus, setelah lihat si Peri Suawah, ternyata benar manusia Dari itu berasal dari revolusi. monyet. Dari revolusi ternyata. Dia yang udah berkembang mungkin Bang. Dia mungkin yang gagal berevolusi mungkin karena genetik mungkin. Iya. Ya. Ya udah lanjut Ya, lah. mungkin Dewa mau gitulah makan ya. dulu ya. Oke, Saya juga mau makan ini. Jawab Bang Faruk. Oke, lanjut. Ya. Lanjut Bang Faruk. Naikkan aja tamunya lagi Bang Naga, naikkan tamunya biar ada lawan diskusi. Ya, sambil ngomong, aku naikkan kamu. Ngomong dulu Bang Faruk. Penonton minta itu, nanti ditombak Bang Faruk sama penonton. Ini kan lagi ngomong ini Bang. Ini kan ngomong. Ada iparnya, jangan lagi gitu. Dia lagi ada iparnya nonis. Nanti merusak hubungan rumah tangga Enggak keluarganya. Islam. Oh Enggak, Islam. iparku Islam. Cuma nanti jangan dia dia kan belum tahu nih Bang Faruk ini di apologet. Belum tahu dia. Nanti ketika aku berbicara begini Oh, dia aku pikir Oten dia. Kalau Oten janganlah. Nanti hanya merusak keluarga itu. Silakan Abang Faruk. Menurut Abang siapa bapaknya Yesus ini? Menurut Abang. Kalau menurut Abang lah. Ya, kalau menurut saya Uni, ya dari pembelajaran saya dulu, saya nggak sepakat Yesus itu dilahirkan Paulus. Nggak sepakat juga Yesus itu laki-laki Anak ataupun kandung. perempuan. Ya, dan nggak sepakat juga Yesus itu anak hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Karena Bang Faruk lebih condong mencari tahu ini, ya, apakah benar Yesus ini pernah dilahirkan? Iya Uni kan. Karena begini Uni, Bible itu tak mampu menjelaskan kepada kita yang membacanya bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, yang tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, hamil tanpa seorang suami, tapi tidak kena rajam sama orang-orang Yahudi, sama imam-imam besar Tuh Yahudi. juga ya Aku kalau kamu orang pintar nih nggak mau kalah loh aku loh. Jadi analisa Bang Faruk betul ya kan, orang itu kan banyak rame ya kan.
Iya. Nggak mungkin lah mereka bisa meloloskan perempuan nggak bersuami. Sementara Betul juga ya. Bible kan tidak menjelaskan Uni bagaimana Maria bisa lolos dari hukum rajam Yahudi. Tahu-taunya brojol. Atau jangan-jangan Sementara Uni, anak kalau kita berpegang kepada ulangan 22 tentang hukum rajam perzinahan Yahudi kan ketat kali tuh Uni kan. Ulangan 22 dari nomor 19 sampai seterusnya gitu loh. Loh kenapa ketika Maria hamil tanpa seorang suami, keadaannya kayaknya baik-baik aja gitu loh. Berbanding terbalik dengan Isa ibnu Maryam. Di dalam surah Maryam dimulai dari ayat 24 kan sampai 34, bagaimana perjuangan Maryam itu ketika dia mendapatkan kabar dari malaikat Jibril tentang kehamilannya. Dia langsung pergi ke tempat yang jauh menyelamatkan diri dari rajam Yahudi. Begitu dia melahirkan di suatu tempat yang jauh itu, diperintahkan dia untuk kembali di ayat 29-nya kepada kaumnya, dan terjadi mukjizat yang menyelamatkan dia dari hukum rajam Yahudi. Di ayat 30 sampai 34 ketika Isa ibnu Maryam berbicara dalam buayan, nggak jadi dia dirajam. Ketika hamil dia sporing. Bahasa Medan bilang sporing lah. Ketika hamil dia sporing. Setelah melahirkan dia kembali, tapi kembali tidak konyol. Karena apa? Dia membawa senjata. Apa senjata dia? Mukjizat yang akan dilakukan oleh anaknya Isa ibnu Maryam. Jadi menurut Bang Faruk, berarti abang jadi lagi mencari dan menganalisis bahwa betulkah dia dilahirkan atau jangan-jangan dia anak yang dapat entah apa, begitukah kira-kira? Iya, jadi kalau pemahaman saya gini Uni, ini cerita tentang Yesus ini adalah cerita khayalan guna membodohkan manusia pada saat itu ya, untuk memperkuat politiknya Romawi yang ketika pada saat itu memang sedang menjajah tanah Yahudi. Benar juga ya. Wah. Ini kan persaingan politik ini Uni antara Persia dan Romawi. Negara penjajah pada saat itu kan Persia dan Romawi. Negara adidaya, negara kuat di Persia dan Romawi. Mereka akan berupaya akan memperkuat politik mereka, memperkuat negara jajahan mereka dengan berbagai macam cara. Mungkin salah satunya dengan cara ya mensiarkan atau menceritakan tentang Yesus tadi, dan mereka menggandeng siapa? Menggandeng Paulus pada saat itu, bisa jadi. Sama halnya kayak kita Indonesia kan. Indonesia pertanyaan besar itu. Sebuah pertanyaan besar. Bang Faruk. Putus-putus ini nih. Ini jelas nih. Sinyal Bang Faruk kurang bagus. Ini udah jelas. Udah. Nah. Ini udah jelas. Sama halnya dengan negara kita Uni kan sebuah pertanyaan besar itu, kok bisa lama kali kita dijajah sampai ratusan tahun. Ada apa itu? Kan itu kiat-kiat apa yang dilakukan penjajah sampai kita begitu betahnya dijajah selama 350 tahun. Ya mungkin itu juga yang dilakukan oleh Persia dan juga Romawi ya, guna memperkuat daerah jajahan mereka dan juga memperkuat politik mereka. Salah satunya melahirkan kisah tentang Yesus. Kisah hayalan tentang Yesus itu tadi. Silakan. Oke, alhamdulillah ya penonton udah ya. Yang rindu suara Bang Faruk udah ya, pengikut Jalan Lurus udah tahu agamanya. Boleh saya Syahrir. tanggapi? Sebentar, ini saya sapa tamu. Sebentar, saya sapa tamu dulu satu ya. Dirimu udah tahu. Syahrir. Oke, lanjut pengikut. Oke. Jadi siapa dulu bergabung itu Bang Bejo. Assalamualaikum Bang Bejo. Ya Allah Bang Bejo. Assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut pengikut. Oke, justru Isa yang ada di Al-Quran itu hanya kutipan. Kenapa? Karena coba kamu sebutkan Isa itu lahir di kota mana? Asal dari mana? Bisa kamu tunjukkan Isa itu lahir di mana? Enggak, tempatnya gini. mana? Coba sebutkan. Nah, Quran surah berapa? analisis itu Quran surah bentar berapa? dulu. Kita buktikan sekarang. Menganalisa. Siapa yang fiktif? Kau tahu nggak karya ilmiah? Siapa yang fiktif? Kalau karya ilmiah itu ada abstraknya dulu. Ya, siapa yang fiktif? Ada kronologis. Ya sebentar, sebentar. Quran surah berapa Isa lahir dilahirkan? Sabar Bentar, dulu. Nyet. Bentar, Sama gua turunin seperti lu, aku Nyet. tidak tahu. Gimana sih? Banyak yang nggak ku tahu. Kayak contoh, di kota mana istrinya Ishak dilahirkan? Nggak tahu aku. Di kota mana Hagar dilahirkan? Nggak tahu aku. Di kota mana Nabi Ibrahim dilahirkan? Nggak tahu aku. Banyak yang nggak aku tahu, bukan cuma Nisa aja.
Hud ayat Bahkan aku 1, nggak- Hud ayat 1. Aduh, diam Quran dulu itu lah. ditulis secara apa? Terperinci, dijelaskan secara terperinci. Terperinci itu bukan seperti yang kau mau, karena Al-Quran bukan kitab request kau. Dengar dulu. Itu ternyata Yang fiktif. apa terperinci maksudnya di situ? Terperinci itu adalah apa-apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada kami akan Loncat dijelaskan sana secara sini. terperinci. Itu terperinci, Astagfirullah. loncat Kau sana berarti sini. kau Coba Anda perhatikan nggak mau kau Quran. diskusi. Loncat Makanya sana memang sini. dibilang Nggak bisa kemuliaan diskusi besarlah dia. kepada Dibuang monyet aja ya. disamakan dengan kau. Bentar Monyet ya. itu mulia sekali loh. Itu aku aja kalau jadi saudaranya monyet, nggak mau aku saudaraku monyet itu disamakan dengan kau. Terhina loh monyet itu. Tadi ku anggap kehormatan bagi monyet disamakan dengan kau. Sekarang terhina monyet disamakan dengan kau. Rendahkan derajat monyet sama dengan kau ya. Gitu loh. Nah, gini loh. Kalau kau mau membuat karya ilmiah kayak Bang Dewa meneliti, Bang Faruk meneliti, aku meneliti. Kami punya dasarnya, dasar pertimbangan, ada abstraknya itu, ada latar belakangnya kayak aku. Apa latar belakangku menyelidiki? Karena aku ingin mengetahui siapakah bapak kandung Yesus secara alkitabiah. Nah itu tujuannya apa? Untuk mencerdaskan bangsa. Begitu juga Bang Dewa dan Bang Faruk. Kau mempertanyakan Isa lahir di mana? Apa kronologisnya? Apa parameter akademiknya? Kenapa? Tidak ada yang namanya sandaran kebenaran itu harus tahu tepat di mana. Contoh kutanya kau di mana Taman Eden? Tahu kau nggak? Ah, dikatakan di sebelah ini. Aku tunjukkan sekarang. Posisinya di mana? Ah, nanti kau nggak bisa jawab. Ya, Nabi Isa kami tidak diberitahukan secara eksplisit apakah Nabi Isa itu tokoh fiktif atau tidak. Ingat, yang namanya tradisi agama samawi, informasi itu datang dari Tuhan, yang disebut dengan informasi goib. Informasi goib adalah informasi yang mana diberitahukan kepada seseorang yang orang itu tidak ada. Inilah kenapa orangnya disebut dengan nabi. Kalau informasi goib sampai kepada orang banyak, berarti Tuhan itu bohong. Karena dalam Bilangan 12 ayat 6, kalau Tuhan ingin berkata dengan manusia yang disebut dengan nabi, itu lewat mimpi dan penampakan. Ini disebut dengan informasi goib. Ya, jadi agama samawi punya parameter. Kau kalau punya parameter sendiri, kau tunjukkan. Nah, jadi ketika Rasulullah diberitahukan tentang Sayyidah Maryam, itu tidak semua. Kenapa? Karena Al-Quran bukan sejarah, bukan kitab sejarah. Nah, yang lucu adalah ketika kitab kau itu adalah kesaksian manusia, pertanyaannya adalah dari mana si Lukas tahu, dari mana si Matius tahu kalau yang berjumpa dengan Maria itu adalah malaikat bukan iblis. Kenapa aku bilang ada indikasi iblis? Karena kenapa malaikat itu memberi nama anak itu Yesus, padahal yang direncanakan Tuhan namanya Immanuel. Ada indikasi iblis mengganti nama anak tersebut supaya ini namanya harusnya Immanuel. Kenapa diganti Yesus? Ada indikasi baru. Kenapa? Ternyata yang bernama Yesus itu adalah seorang penjahat. Jadi kalau namanya jadi Yesus, besar dia jadi Yesus, jadi ada kesempatan lah dia untuk dimatikan. Ternyata iblis berhasil membunuh Yesus. Makanya curiga aku yang datang kepada Maria itu bukan malaikat tapi iblis. Namanya Immanuel loh harusnya loh. Itu. Iya, tapi sedikit menambahkan ini ya. Inilah buktinya ya bahwasanya apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat manusia dan berguna untuk manusia, informasi yang disampaikan. Bukan gini, di mana melahirkan, di mana bukan. Yang duluan kita tanyakan itu bagaimana proses persalinannya. Sesar atau normal? Kan itu duluan ditanya, baru ditanyakan di mana tempat melahirkannya. Sama halnya dengan poin ini tadi.
jangan terlalu jangan prematur kita membahas di mana tempat kelahirannya. Persoalan lebih penting ada dari itu. Apa itu? Bagaimana dia bisa melahirkan? Bagaimana dia bisa melahirkan? Karena apa? Kehamilannya itu penuh dengan fitnah. Nggak punya suami dia, nggak punya pasangan dia. Hidup dia di tengah-tengah Yahudi, di mana orang-orang Yahudi berpegang teguh kepada hukum Torah. Di mana di situ dikatakan orang yang hamil di luar nikah dinyatakan zina. Zina itu harus dirajam. Jika benar pada saat itu Maria hamil tanpa seorang suami dan Bible tak mampu menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, maka ketika terdengar kabar tentang kehamilannya harusnya dia dirajam. Karena mamanya sudah dirajam, otomatis anaknya nggak sempat lahir lah, bangku. Jangan kalian katakan, oh waktu itu orang Yahudi nggak ada yang tahu tentang kehamilan Maria. Dari mana nggak ada yang tahu? Buktinya Matius menuliskan di dalam kitabnya kok. Matius kenapa Tapi, Bang, tahu? Matius kenapa betul tahu? loh abang nih bang. Bang, kenapa gini loh bang ya? Abang coba perhatikan. Nama Maria banyak. Bisa jadi yang melahirkan Maria lain kan banyak bang. Maria banyak loh bang dalam Bible itu. Iya. Nama Yesus banyak. Kalau Sayyidah Maryam, kenapa kita percaya kalau dia itu seorang yang perawan? Pertama memang dia di mimbar aja, nggak pernah keluar ya kan. Nggak punya laki kayak si Maria yang dalam Bible itu. Dalam Bible itu ada loh Maria yang dikatakan mama Yesus tapi punya laki bang. Maria mana ini menurut abang diceritakan? Karena nama Maria banyak bang. Nama Yesus yang penjahat ada, sebagai orang baik ada. Jadi memang kita ini harus mengkaji bang. Kayaknya aku harus butuh waktu seminggu untuk mengkaji ini loh bang. Betul ini. Bang Faruk udah lama kajinya Uni. Jadi Bang Faruk sebentar, Bang Faruk. belum dapat- Bang Dewa. Ya. Bang Dewa ambil alih moderator ya. Saya mau jemput anak pulang dari pondok ya, sekitar ya. Bang Dewa ambil alih moderator untuk menaikkan orang, menurunkan orang. Lanjut. Siapa lah ya bapak? Jadi menurut Bang Faruk, anak kecil bayi itu siapa bapaknya menurut abang? Kalau memang Yesus itu tidak pernah dilahirkan, menurut abang, jadi yang dibaptis di Sungai Yordan itu mamanya siapa? Bapaknya siapa menurut abang? Nah, kalau sebenarnya gini Uni ya, kalau kita kaji ini ya, pembahasan tentang itu ya. Jangan-jangan sosok yang mereka ceritakan ini ada korelasinya juga dengan kitab apa? Lukas 1 nomor 3 ya. Lukas 1 nomor 3 tadi Uni kasih itu ya. Iya. Ya, Lukas 1 nomor 3. Ya. Lukas Ini 3 ada- yang itu yang menurut anggapan orang. Iya, Lukas 3 nomor 1 tadi ya. Lukas 1, KPR 1 apa Lukas 1 tadi? Yang mana? Yang diksi yang mana? Yang diperanakan. Oh, Roma 1:3. Iya, Roma 1 nomor 3 itu tadi. Ya, jangan-jangan ini kalau kita kaji, kalaupun memang benar ini lahir, yang mereka ceritakan ini sebenarnya Yohanes. Karena karena kelahiran Yohanes ini pun ketika ayahnya Zakaria, kan ketika istri dari Zakaria itu hamil, Zakaria pun kan mendapatkan kabar tentang kelahiran anaknya. Oh iya ya. Dan yang sempat lahir itu adalah Yohanes. Yang lahir aman Iya, itu iya. Yohanes. Karena apa? Zakaria punya istri. Aman dia lahirnya. Iya, betul. Dan waktu kelahiran antara Zakaria dengan waktu kelahiran antara Yohanes dengan Yesus itu berdekatan. Jangan-jangan kisah itu adalah kisahnya Yohanes. Akan tetapi dikambing hitamkan dengan nama Yesus. Tapi wajar bang kalau orang Yunani menuliskan salah kisahnya. Jangankan menuliskan kisah, abang tengok kan waktu orang Yunani yang hidup sejaman dengan Yesus saja nggak kenal siapa Yesus kan? Kan Yesus yang bilang, kami mau menangkap, katakan kan aku mengajarkan terus, kenapa kalian nggak kenal aku? Makanya harus dicium Yudas supaya dipastikan kalau itu yang dimaksudkan. Artinya kalau orang Yunani salah menceritakan tokoh ini wajar bang, karena pada mereka hidup aja orang Yunani nggak kenal dengan Yesus ini bang. Nah, jadi kalau kayak aku lah, adalah aku dengar-dengar dari orang, tahulah si Faruk kalian, si Faruk. Aku nggak pernah jumpa abang, tapi aku ikut-ikut menceritakan abang. Bisa loh aku salah-salah, aku ceritakan Bang Dewa, tapi aku bilang Bang Faruk, atau aku bilang ternyata orang Batak lain lah, ternyata aku bilang Bang Faruk. Bisa loh kayak gitu bang, karena pada waktu hidup sejaman aja nggak ini, tidak kenal dia. Coba aku tunjukkan datanya ya. Orang Yunani tidak kenal Yesus loh.
Ini keren banget nih. Wah, ini akhirnya kita bisa membongkar. Mengerikan ini ya. Waduh. Mana? Apa kata orang Yunani? Orang Yunani bertanya nih. Hansip Romawi bertanya bentar. Wah, ini kayaknya ini keren nih. Kita jadi detektif nih. Mana ya ayatnya, lupa aku. Intinya adalah orang apa Yesus berkata, bukankah aku selalu mengajar? Siapa engkaukah dia? Akulah dia. Bukankah aku sudah lama mengajar? Jadi ditanya berkali-kali sama orang Yunani memastikan kau lah yang Yesus itu, kau ya. Akulah, katanya, kan aku kan mengajar terus. Kenapa kau nggak kenal aku? Makanya supaya mereka ditangkap, dicium sama si Yudas. Yudas yang tahu gitu loh. Jadi betul juga kata Bang Farouk, ini harus dicurigai nih. Aku takut Coba juga. baca Yohanes tuh. Yohanes sendiri nggak kenal Yesus sebenarnya katanya. Coba Yohanes 1:31. Kata Yohanes, aku pada mula juga tidak mengenal siapa dia, katanya. Yohanes sendiri nggak kenal Yesus. Aduh. Padahal saudaranya katanya kan. Yohanes berapa itu? Punya kan itu kan. Yohanes 1. 1:31. Yohanes 1:31. Wah, ini kayaknya permasalahan tentang Yesus ini menjadi polemik sepanjang hidup ya, selama-lamanya ya, bertahun-tahun loh. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku tetap iya ya. Yohanes 14 nomor 9 itu Uni yang Uni pertanyakan tadi itu Uni. Telah sekian lama aku bersama-sama kalian itu kan Uni? Yang itu bukan? Bentar. Iya, coba aku baca dulu. Pokoknya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Iya loh Bang ya. Kayaknya nih ada aku kayaknya orang salah paham kan? Terus sama orang ini loh Bang. Kayaknya Gak ada yang kenal dia kan? Gak ada yang kenal dia. Musuhnya gak kenal dia, muridnya gak kenal dia, tentara Romawi gak kenal dia yang nangkap dia. Ayo, siapa coba yang kenal dia? Jadi orang yang menceritakan tentang dia bisa jadi menceritakan orang yang salah ya. Betul dugaanku bahwa yang terkutuk di tiang salib itu adalah anak kandung Yusuf. Ada cerita. Ngeri kali ya. Yohanes 14 nomor 9 kan Yesus menyatakan bahwasanya orang-orang terdekatnya saja tidak mengenal dia. Dan teman-teman Kristen ini mengatakan penulis kitab Perjanjian Baru itu Matius, Lukas, Yohanes adalah orang-orang terdekat dari Yesus itu sendiri. Sementara dalam Yohanes 14 nomor 9 Yesus menyampaikan bahwasanya orang-orang terdekat dia tidak mengenal dia. Nah, bagaimana bisa orang yang tidak mengenal dia secara jelas, tidak kenal Yesus itu secara dekat, bisa menuliskan kitab yang isinya kisah tentang Yesus itu sendiri? Mana bisa? Oh, yang kalian gak jadi, kalian tanggal 25 ini nanti gak jadi. Gak jadi, kalian tanggal 25 ini nanti gak jadi. Aduh. Aku lucu aku loh oten-oten di bawah ini. Sejarah tidak bisa salah. Itu dapat ilmu dari mana kau? Sejarah tidak bisa salah. Sejarah itu bisa bias. Bias sejarah nih. Ini ada nih. Bias sejarah adalah cerita atau catatan tentang kejadian yang objektif mengenai masa lalu. Sejarah memiliki informasi yang sudah dikaji secara matang dan menghasilkan beberapa keterangan valid. Namun tidak jarang masih terdapat beberapa bias saja. Belajarlah kayak kami umat Islam nih. Siapa bilang sejarah nggak bisa salah? Itu adalah netizen di bawah bilang sejarah nggak bisa salah katanya. Siapa yang ngajarin kau begitu? Nah inilah kau. Nih, tidak jarang sejarah masih ada beberapa bias. Jadi kalau masalah sejarah itu tidak absolut. Yang absolut itu adalah pemberitahuan dari Tuhan. Dan klaim pemberitahuan dari Tuhan itu harus ada pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian itu namanya doktrin atau dogma. Janganlah ajari kami, kan udah aku ajarkan kemarin perbedaan antara wahyu Tuhan, doktrin, dogma, sejarah, legenda, mitos, dongeng, dan hoax. Nah, cerita tentang Yesus dalam Bible ini bisa masuk kategori hoax, dusta, dongeng, cerita yang diada-adakan, mitos. Tapi kalau dikatakan sejarah belum bisa, karena sejarah itu punya tolak ukur, punya metode-metode, punya kaidah-kaidah ilmiah, gitu loh. Ya, sejarah itu harus ilmiah dan objektif. Iya. Gitu, umat Islam itu begini. Terus gini Uni, sedikit Uni, yang jadi pertanyaan tuh gini Uni. Nah,
Ketikalah ternyata ya dugaan kita benar bahwasanya Yesus itu tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah, kisah tentang Yesus itu tidak pernah ada, karena memang ternyata Bible tak mampu menjelaskan kepada kita bagaimana ibunya Yesus yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Nah, tanggal 25 Desember ini nanti mereka ini merayakan kelahiran siapa? Kelahiran siapa kita rayakan itu? Sebetulnya Bang, aku kasih data ya. Sebetulnya Natal itu adalah tradisi orang Romawi bernama Saturnalia. Diadopsi lah sama orang Kristen ini Bang. Kayak mana lagi ya? Aku tunjukkan datanya. Aduh, kadang-kadang memang gara-gara Konstantin lah ini Bang. Nih, aku kasih datanya. Pakai data kita ya. Aku nggak mau nggak pakai data. Mari kita lihat Saturnalia. Ya, kalau kita lihat Saturnalia ini adalah hari raya penyembahan kepada dewa pagan. Nih. Kita dulu ya. Saturnalia adalah festival Romawi yang paling populer, didedikasikan untuk dewa Romawi Saturnus. Pengaruh festival ini terus terasa di dunia seluruh dunia barat. Awalnya dirayakan pada tanggal 17 Desember. Saturnalia diperpanjang menjadi 3 hari dan akhirnya menjadi 7 hari. Tanggal tersebut dikaitkan dengan musim tanam, musim dingin yang di Italia modern bervariasi dari Oktober hingga Januari. Yunani merupakan festival paling meriah tahun ini. Semua pekerjaan dan bisnis dihentikan. Para budak diberi kebebasan sementara untuk mengatakan dan melakukan apa yang mereka suka, dan pembatasan moral tertentu dilonggarkan. Jalan-jalan dipenuhi kegilaan. Seorang raja tiruan dipilih, Saturnalius Princeps. Ucapan selamat musiman Saturnalia terdengar di mana-mana. Hari terakhir Saturnalia dikenal sebagai Sigillaria. Karena kebiasaan membuat menjelang akhir festival hadiah berupa lilin, model lilin buah dan patung-patung lilin yang dibuat oleh para sigillari atau produser figur-figur kecil dari lilin dan media lainnya. Patung pemujaan Saturnus sendiri yang secara tradisional diikat di kaki dengan pita wol, dilepaskan mungkin untuk keluar dan ikut bersenang-senang. Terus pengaruh Saturnalia terhadap perayaan Natal. Nih. Pengaruh Saturnalia terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru telah berlangsung. Bukan aku nggak sembarangan ya, aku pakai data loh. Fakta bahwa Natal dirayakan pada hari ulang tahun matahari yang tak terkalahkan, Die Solis Invicti Nati, memberi musim itu latar belakang matahari yang terhubung dengan kalender Januari, tahun baru Romawi. Ketika rumah-rumah dihiasi dengan tanaman hijau dan lampu, dan hadiah diberikan kepada anak-anak dan orang miskin. Mengenai lilin hadiah orang Romawi memiliki cerita bahwa ramalan lama memerintahkan penduduk Latium yang paling awal untuk mengirim kepala ke Hades dan Potadas ke Saturnus. Jadi Natal itu terpengaruh dari Saturnalia Bang. Itu loh. Tuh. Mirip kan? Trinitas. Gitu. Jadi ajaran Natal itu adalah hari Saturnalia. Menurut apa? Menurut data dari Britannica. Kalau kalian ngamuk sama aku nggak apa-apa lah. Yang penting aku kasih data. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang ikut-ikutan selamat Natal, ngapain kalian mengucapkan selamat hari kelahiran Dewa Matahari? Iya kan? Gitu. Gitulah Bang Faru. Kan awal Jadi kalau tahun ditanyakan sendiri Pak, awal tahun kan dimulai tanggal 1 Januari ya. Ya kan? Seharusnya kelahiran Yesus katanya kan tanggal 1 Januari, jadi kan awal tahun. Kenapa dikatakan lahirnya tanggal 25? kan Dewa Matahari, jadi kan Saturnalia itu awalnya 17 Desember, tapi kemudian diperpanjang. Nah, jadi Saturnalia itu adalah perayaan orang-orang Romawi. Ingatlah, Kristen itu kan pusatnya di Roma, Vatikan. Bukan dasarnya pembuatan tahun Masehi, katanya kan karena kelahiran Mesias. Kan gitu kan?
Seharusnya Oh, sama dia lahir iya, Januari 1 iya. Januari. Ah, itu kadang kita ini kan karena gini loh. Kenapa dikatakan kalender Masehi? Karena orang-orang mengambil sejarah dari Yesus sebagai Mesias. Padahal orang nggak ada yang tahu kapan dia lahir kan? Itu dia. Itulah. Itulah sekarang. Waduh, kita harus pecahkan. Ini umat Islam harus jadi detektif ini ya. Mari kita pecahkan bersama. Iya bang. Ini izin Uni ya. Kita tunjukkan data ini Uni tentang perayaan ya festival kuno Yunani ini. Jadi ada sangkut pautnya dengan perayaan Natal teman-teman Kristen ini, sama mereka. Hampir mirip. Ini teman-teman ya, bentar ya. Keren orang Islam ini pintar-pintar ya, nggak bisa dibodoh-bodohi ya. Ini festival kuno Yunani kuno, festival Yunani. Pada masa Yunani kuno, orang Yunani merayakan berbagai festival untuk memuja dewa atau figur tertentu. Festival-festival tersebut berkaitan dengan mitologi Yunani. Akibatnya festival ini banyak berperan dalam aspek keagamaan. Bagaimana mereka merayakan festival mereka? Tata cara tradisi tiap festival di tiap daerah adalah berbeda-beda. Berbeda festival diikuti oleh orang, tetapi ada juga orang yang ikuti kalangan tertentu saja. Misalnya para pendeta. Beberapa festival mengharuskan orang-orang berpuasa dan menunjukkan diri. Sementara festival-festival lain digelar dengan tambahan ritual minum anggur. Makan bersama dan kegiatan ini ritual. Ada juga prosesi persembahan hewan pada hari festival tersebut. Kontes olahraga kandang ikut disembahkan. Nah ini sungguhan musik dan lagu diperdengarkan. Teman-teman Kristen ketika merayakan Natal mereka pun bernyanyi. Oh no 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 Iya. no 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 no. Ternyata itu ya salah satu festival Yunani kuno ketika mereka merayakan ya perayaan tentang dewa-dewi mereka. Disuguhkan juga dengan nyanyian. Ya, disuguhkan dengan nyanyian. Jadi udah kalian pikir sendiri lah, ngeri nanti. Ada lagi data bang, mantap. Ternyata bang, betul lah bang, ada kaitan dengan penyembahan pagan. Coba bang baca ini. Abang tahu nggak apa yang dimaksud dengan ini dia? Nama perayaannya adalah festival lagi ya. Ini festival lagi nih. Nama perayaannya adalah Antesteria. Kita translate ke bahasa Indonesia ya. Waduh, pantas lah ya. Tahu abang kisah yang orang mati itu bang, bangkit dari kubur itu? Itulah dia. Dari salah satu festival Athena untuk menghormati Dionysus, dewa anggur bang, dewa anggur, mengadakan perayaan tahunan selama 3 hari di bulan Antesterion, Februari dan Maret untuk merayakan dimulainya musim semi dan pematangan anggur. Disimpan pada panen sebelumnya pada hari pertama. Dari tong-tong yang baru dibuka dipersembahkan kepada Dionysus. Hari kedua merupakan waktu untuk bersenang-senang yang ditandai dengan kontes minum anggur yang diikuti oleh para budak dan anak-anak. Tetapi negara melakukan upacara rahasia di tempat suci Dionysus di Leneum, di mana istri raja Archon menjalani upacara pernikahan dengan Dionysus. Deskripsi terlengkap yang menghilangkan banyak detail ditemukan dalam pidato Apollodorus melawan Neaira. Pada hari ini diyakini bahwa jiwa orang mati muncul dari dunia bawah tanah dan berjalan bang. Abang ingat dah ayat Matius bang? Jiwa orang mati muncul dari dunia bawah dan berjalan-jalan. Ingat nggak ini kapan ini terjadi? Waktu Yesus mati. Waktu bukit Golgota terbelah. Karena ada dalam kitab Matius tertulis ada orang mati jalan-jalan bangkit. Ini sama persis kayak gini. Waduh. Misbah terbelah. Misbah terbelah. Ya. Waduh, parah kali ini. Ini ternyata itu adalah kepercayaan orang Yunani loh. Pada hari-hari ini diyakini bahwa jiwa orang mati muncul dari dunia bawah tanah dan berjalan-jalan. Waduh, parah ini.
Ternyata sudah kuduga loh. Telah kuduga ternyata kekristenan ini identik dengan pagan. Parah. Ada 23 orang yang mau naik. Kita butuh Oten aja lah. Bang Faruk, Bang Dewa, Bang Bejo, ini ya, aku izin mau close cam dulu ya. Lapar aku, mau makan aku. Aku naikkan dulu yang non muslim aja. Halo. Kenju minta naik ada. Kenju naik kan. Enggak, itu yang udah aku naikkan barusan itu. Mana dia? Nggak jadi dia naik. Nampak nih. Makan aku dulu ya, lapar aku loh. Ya, aku mute dulu ya, lapar aku. Besarkan yang lain Bang Faruk. Lapar aku Bang, serius. Coba naik siapa tadi yang di bawah typing banyak kali dia tadi. Agak-agak malu lah kalau nggak minta naik. Masa cuma typing. Cuman typing aja malu lah kalau nggak berani minta naik aja. Ini dibahas tentang Yesus, ini kami ragukan. Jadi saya bisa menjelaskan, bisa membuat kami nggak ragu. Coba jelaskan. Nggak ada yang berani minta naik. Itu yang tadi tapping di bawah banyak kali. Tapping di bawah kan. Aku yang bilang suruh naik nggak berani Glenn. Nggak ada dasarnya tappingnya. Bang Bejo, coba disapa tamu. Aku lagi di pondok, sapa tamu. Aku dengar kalau bukan Oteng kita turunkan biar kita naikkan. Coba disapa tamu dulu. Aku lagi di pondok nih. Nggak berani ngomong kuat. Bang Deddy Siombing gimana nih Bang? Bang Deddy Siombing mana Bang Deddy Siombing? Oh, aku lagi di rumah. Nah, Bang. Muslim Bang, Muslim. Muslim, Bang. Miknya kebuka Bang, jadi kedengaran suara ngobrol. Mak lagi batuk, Bang. Apa? Oh turun ya. Naikin aja Oten. Ini di sini udah hujan. Di sini udah azan. Dewa izin ini dulu, izin 15 menit dulu ya. 15 menit. Azan zuhur di sini zuhur. Oke. Ya, kalau nggak ada yang bisa meyakinkan kami tentang benar nggak Yesus itu pernah ada. Bang Bejo, coba disapa kafir-kafir itu dulu. Kalau yang bukan itu kita turunkan. Kalau muslim kita turunkan. Kalau yang kafir baru kita ituin. Aku lagi di pondok ini. Coba disapa kafir-kafir itu dulu. Iya. Bang Dewa malah turun mental ya. Udah ntar naik lagi Bang Dewa ya. Halo, ya mana yang masih typing di bawah, masa cuma bisa typing? Itu yang di atas dulu disapa dulu. Kalau kafir itu yang di atas, yang udah nggak usah dibaca yang di bawah. Yang kafir itu di atas, coba. Itu udah 3 orang yang udah kunaikkan. Ditanyakan dulu. Udah kunaikkan 3 orang itu. Belum nampak. Belum ada. Si Revi, Ketupat, si Uhu. Nggak ada tampil, nggak masuk, dia nyangkut apa? Oh, bentar ya. Nah, coba disapa dulu. Kalau nggak ada tampil. Kalau yang kafir kita pertahankan untuk itu. Kalau yang muslim kita turunkan. Mana tadi tuh yang typing banyak kali, Glenn? Suruh naik nggak ada yang berani. Giliran typing Glenn memfitnah menghujat rajin kali. Ya, Bang Rio. Ini terbang. Bang Rio. Ajan dulu Bang Rio. Oh, cuma suara ajan, nggak jelas. Buat apa gabung orang sesat?
Yang sesat ini yang menganggap ada tokoh Yesus tapi nggak jelas ceritanya. Coba dijelaskan. Kalau jelas dia baru buktikan itu. Jelas terbukti itu baru nggak sesat. Ya bang mantukku, bang mantuku, monitor bang. Kalau di sini kelamaan nggak jawab diturunkan bang untuk bang ya. Nggak ada mantuku nggak nyaut. Caca, agak doubling Caca kayaknya. Tapi gimana Caca? Banyak suara kendaraan Caca di terminal mana nih? Caca? Martinus, kalau kau merasa benar, coba kau buktikan Yesus itu benar ada manusianya. Bisa? Biar nggak dibilang sesat kau. Ya kau tuduhkan orang bicara sesat di atas ini kalau kau nggak bisa buktikan. Kalau memang adanya pengajaran yang benar itu tentang Yesus ini setelah siapa itu baru nggak sesat. Naik Martinus. Yang cuma percaya aja itu banyak kali gampang orang sesat kalau cuma percaya aja. Dibilang orang kambing itu ya hebat, menang dia tanding terus tiap hari dibilang itu Tuhan. Percaya kau sesat kau tuh. Cuma percaya aja ya. Buktikan kalau itu memang betul-betul hebat. Bisa dianggap Tuhan. Jadi jangan asal typing sini, malu kau nanti. Typing aja kau bisa malu, apalagi naik ke atas sini, gak usah naik lah. Ya, memang kami mengurusin apa yang telah tertulis salah pada kitab sebelumnya. Baik asik. Kalau kau bisa buktikan kitab yang kau percaya sebagai panduan pengajaran ketuhanan yang benar, kau akan berani naik menjelaskan kemari gitu. Kami tugasnya memang untuk meluruskan yang salah tertulis pada kitab-kitab yang menyesatkan manusia dari pengajaran para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu tugas kami menyampaikan isi Al-Quran. Coba baiklah. Jadi kami nggak ngurusin agama kau, bukan. Kami sedang mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran. Karena tugas Al-Quran adalah mengkoreksi sebagai pembanding. Al-Furqan namanya dalam bahasa Arabnya. Yang membedakan mana kitab yang benar pengajarannya, mana yang tidak. Mau tahu kau isinya? Naik kemari biar diajarin. Bang Pujo, disapa terutama Bang Pujo. Nur Diatis Nur. Ini cewek nih kayaknya ya, Mbak ya. Apa? Kok dari namanya cewek? Nur Diatis Nur, monitor. Nur Diatis. Dibuka suaranya, nggak ada. Ngapain minta naik kalau nggak mau ngomong ya? Nggak usah ya. Kalau yang mau minta naik itu standby, begitu dipanggil namanya nyaut lah. Salam kayak apa gitu. Mas, selamat siang, agama apa, Mas? Mas? Belum naik dia, belum naik. Belum nampak situ, ini udah nampak. Budi Santoso, selamat siang, agama apa? Oh, Budi Santoso. Orang Tangerang nih kayaknya. Budi Santoso Cisau. Budi? Betul, Budi Santoso Cisau. Belum nampak Budi? di layar. Belum nampak di layar Bang Naga. Kenapa? Oke, aku turunkan aja. Budi Santoso Cisau, minta naik lagi lah kalau Budi Santoso Cisau. Bayu angin, wah. Bayu, Assalamualaikum. Bayu.
Sehat bang. Alhamdulillah. Tap-tap layar biasa kena ke yang komal dia. Gimana jadi bang? Bela sih nggak berani, tap-tap layar pun nggak berani. Nggak ada guna hidupmu, Bela sih. Cuman typing nggak jelas. Adalah sedikit apa namanya harga diri itu ya, kalau typing tanggung jawab dengan ini typingkannya gitu. Jangan cuma typing nggak jelas, nggak tanggung jawab. Karena ya ke atas 8 ini adalah bitras langsung bitras salam apa gitu, bitras langsung bitras wah salam atau apa bitras wah. Wih lo bitras wah. Wah takut kali kalian kayaknya. Ada yang nampak di tempat Bang Bejo itu yang udah konekkan 3 orang. Bitras wah 1. Coba tes saya dulu. Rasua belum ada suara ya tapi dia 8 di Rasua 8 itu Tuhannya Yesus yang menyertai manusia mungkin itu pun masih mungkin karena kita belum tahu Yesus ini siapa. Kita siapa ya? Si bolang Belum si nampak. bolang belum nampak. Ya, Yono? yang merasa Yono? Yesus itu masih Tuhan coba. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim yang mengikuti diskusi ini sampai habis. Bagaimana pendapat semua melihat diskusi ini dengan narasi oknum Kristen yang ngawur dan tak jelas apa yang ia jelaskan? Malah jadi malu sendiri karena lebih tahu umat muslim daripada mereka. Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya yang akan memberikan kita semua ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.